Ketegasan Brigjen Hengki Haryadi, dan akhir sebuah tantangan pada suatu sore yang tenang di Jakarta. Dunia maya mendadak ramai. Video pendek berdurasi 2 menit 37 detik beredar luas memperlihatkan sosok Rosario de Marshall alias Hercules berdiri tegak dengan suara lantang. Di hadapan kamera, ia menyebut nama Brigjen Hengki Haryadi. "Saya tidak takut, anak buah saya lebih dari 1 juta." "Hengki siapa?" ucap Hercules sambil memandang tajam ke arah kamera. Video itu menggemparkan. Sosok Hercules bukan nama asing. Dulu ia dikenal sebagai Raja Tanah Abang, pemilik jaringan ormas yang luas. Tapi publik juga tahu, di balik ketenaran itu, ada sejarah panjang berurusan dengan hukum. Namun kali ini, ia salah langkah. Nama yang disebutnya bukan polisi sembarangan. 3 kali ditangkap, 1 pelajaran Brigjen Hengki Haryadi bukan hanya perwira tinggi biasa. Namanya harum di jajaran kepolisian karena keberanian dan konsistensinya memberantas premanisme. Bahkan, ia dijuluki pemburu preman ibu kota. Catatan kelam hubungan Hengki dan Hercules bukan 1-2 kali. Tercatat 3 kali Hercules dijerat oleh Hengki. 2013, saat Hengki masih menjabat Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, Hercules ditangkap bersama 49 anak buahnya karena pemerasan dan melawan petugas di Kembangan. 2017, Hengki kembali menangkap Hercules dalam kasus pendudukan lahan di Kalideres. 2018, Hercules kembali dibekuk karena kasus serupa, pemerasan dan penyerobotan tanah. Netizen menyebutnya sebagai hat-trick penangkapan preman legendaris oleh Hengki. Minta maaf, kepala menunduk. Setelah video tantangan itu viral, tekanan datang dari berbagai pihak. Aparat gerak cepat, pengamanan ditingkatkan, dan suara netizen menggema keras. Tak sampai 48 jam, Hercules muncul kembali. Kali ini bukan dengan dada dibusungkan, tapi kepala menunduk. Dalam konferensi pers Jumat malam, 3 Mei tahun 2025, Hercules berkata, "Saya khilaf, tidak tahu informasi yang benar. Saya minta maaf kepada Pak Hengki, Pak Kapolri, dan jajaran Polri. Tidak ada niat melawan hukum." Ia didampingi beberapa tokoh ormas. Bahkan ada yang terlihat memegang bahunya agar tetap tenang. Netizen menyindir Broni di video. "Lembek di lapangan, tantang Hengki. Udah pernah 3 kali ditangkap, masih berani juga, bagai tikus menantang harimau." Jawaban tegas sang jenderal menanggapi permintaan maaf tersebut. Brigjen Hengki tak banyak bicara, tapi tegas dalam sikap. "Sebagai manusia beragama, saya memaafkan. Tapi kalau dia kembali melanggar hukum, tak ada toleransi. Negara tidak boleh kalah oleh ormas atau preman." Ucapannya dingin, tapi menusuk. Pesan yang disampaikan sederhana. Hukum tidak pilih kasih. Siapapun yang mengganggu ketertiban akan ditindak. Ketakutan di balik keberanian beberapa rekan Hercules menyebut, video tantangan itu muncul karena kesalahpahaman informasi dari anak buah. Tapi publik melihat sisi lain bahwa Hercules tengah menegaskan eksistensi di tengah konflik internal ormas dan perseteruannya dengan mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantio. Namun niat itu justru membuka luka lama dan membawa kembali beang-beang 3 penangkapan yang pernah dialaminya. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Demikian kata pepatah lama. Dan kali ini, publik pun semakin tak percaya pada citra jagoan yang selama ini dipertontonkan. Hikmah dan harapan kini, Hercules menyatakan dukungannya kepada penegakan hukum dan berharap tidak ada lagi konflik serupa. Banyak pihak berharap ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, baik ormas maupun tokoh masyarakat, untuk tidak sembrono dalam berbicara dan bertindak. Brigjen Hengki pun kembali pada pekerjaannya, memimpin penyidikan kasus-kasus besar dan menjaga stabilitas hukum di ibu kota. Ia dikenal tidak mudah terprovokasi, namun sangat cepat bertindak jika masyarakat merasa tidak aman. Di balik bayang konflik setelah permintaan maafnya menggema, Hercules menghilang dari sorotan media. Namun, aroma panas konflik belum sepenuhnya reda. Di dunia maya, isu masih bergulir. Banyak yang menduga tantangan Hercules kepada Brigjen Hengki Haryadi tak sekadar spontanitas, tapi juga buntut dari ketegangan lain. Perseteruannya dengan mantan Panglima TNI, Jenderal Purn Gatot Nurmantio. Beberapa hari sebelum video itu viral, beredar informasi bahwa Gatot menyindir keras eksistensi ormas yang dianggap meresahkan masyarakat dan menyusup ke urusan negara. Meski tak menyebut nama, publik menduga ucapannya ditujukan pada kelempok-kelempok yang dekat dengan figur seperti Hercules. Netizen makin gaduh. Jangan-jangan ini soal rebutan panggung? Gatot singgung ormas, Hercules meledak, malah salah sasaran. Beda zaman, beda medan. Preman jalanan gak bisa lah. Kabut di Kalideres. Salah satu fakta yang kembali diangkat oleh media adalah kasus penyerobotan lahan di Kalideres tahun ke-2018. Ketika itu, Hercules ditangkap setelah anak buahnya melakukan pemerasan dan menduduki secara paksa lahan milik PT Nila Alam. Hengki
yang saat itu menjabat Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya memimpin langsung penangkapan. Kami menemukan ada pemerasan, intimidasi, bahkan penggunaan senjata tajam. Tidak boleh ada yang merasa kebal hukum, ujar Hengki waktu itu. Seperti dikutip Tempo.co. Kasus itu jadi titik balik besar. Hercules dijatuhi hukuman penjara. Namun, setelah bebas, ia perlahan kembali membangun jaringan. Meski kini lebih ke arah ormas sosial dan keagamaan. Tapi banyak pihak menilai, makan tetaplah makan, walau kini pakai sorban. Hukum tak mengenal takut. Setelah permintaan maaf Hercules, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga ikut angkat bicara. Kami apresiasi permintaan maaf itu. Tapi Polri akan terus menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada intimidasi atau ancaman terhadap aparat. Hal senada juga disampaikan Irjen Karyoto, Kapolda Metro Jaya, yang menegaskan bahwa stabilitas hukum di ibu kota adalah harga mati. Akhir dari jalan kekerasan hari-hari berikutnya, suasana mulai tenang. Hercules tidak lagi tampil di media. Ia memilih fokus membina anggota ormasnya dan menyampaikan akan mendukung program-program pemerintah. Dalam satu kesempatan tertutup di rumahnya di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ia mengatakan, "Saya tidak akan ulangi kesalahan. Saya sudah tua, biar anak-anak muda yang lanjut, tapi harus benar jalannya." Beberapa mantan anak buahnya, yang dulu dikenal keras dan brutal, kini memilih jalur dakwah dan usaha kecil-kecilan. Brigjen Hengki sendiri, seperti biasa, tidak mencari panggung. Ia kembali ke markas, mendalami kasus-kasus lain yang menumpuk. Bagi Hengki, memberantas preman bukan sekadar tugas, tapi panggilan nurani. Antara nyali dan nalar kisah Hercules dan Hengki Haryadi adalah gambaran nyata benturan dua dunia kekuasaan jalanan dan dunia hukum negara. Yang satu bertumpu pada loyalitas dan ketakutan, yang satu lagi berdiri di atas keadilan dan aturan. Setinggi-tinggi terbang bangau, akhirnya kembali juga ke kubangan. Begitu pula Hercules. Setelah melayang dengan pengaruh dan kuasa, akhirnya ia kembali harus tunduk pada hukum. Musuh lama, luka lama. Ketika Hercules merendah di hadapan Brigjen Hengki Haryadi, publik tak serta-merta lupa pada satu nama lain yang ikut terlibat dalam lingkaran konflik ini. Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI yang belakangan semakin vokal soal peran ormas di Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Gatot memang tidak pernah menyebut nama langsung. Namun sindairan-sindairan tajamnya seperti ditujukan pada kelompok-kelompok yang kerap memakai bendera ormas untuk memperkuat pengaruh di lapangan. Dalam salah satu diskusi publik yang diadakan pada April tahun 2025, Gatot berkata, "Negara ini jangan sampai tunduk pada kelompok yang menyalahgunakan ormas untuk menekan aparat atau bahkan masuk ke ranah politik. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi racun bangsa." Pernyataan itu menyulut api kecil yang menyala di dada Hercules. Beberapa tokoh ormas menilai ucapan Gatot sebagai bentuk pelecehan terhadap kerja sosial mereka. Namun Hercules, yang merasa disindir secara pribadi, memilih jalan yang salah, melontarkan tantangan terbuka lewat video. Dan kita tahu, video itu berujung pada permintaan maaf setelah bayangan sosok Brigjen Hengki kembali menghantui. Di pasar-pasar, di warung kopi, hingga di ruang digital, nama Gatot dan Hercules terus menjadi bahan pembicaraan. Netizen membuat berbagai meme. Meme Hercules bertuliskan bersuara keras, berakhir minta maaf. Meme Gatot bertuliskan tak perlu teriak, cukup tunjukkan sikap. Bahkan, video remix yang memadukan suara tantangan Hercules dan cuplikan Hengki saat menangkapnya pada 2013 viral di TikTok. Dengan caption, "3 kali ditangkap, masih belum paham juga." Namun ada juga suara bijak dari masyarakat biasa. "Kami cuma rakyat kecil. Yang kami butuh itu keamanan, bukan tontonan konflik antara tokoh besar. Jangan bikin kami ketakutan." Sejauh ini, pihak kepolisian tetap mengawasi gerakan-gerakan ormas yang berpotensi memunculkan keresahan. Brigjen Hengki pun kembali menegaskan, dalam wawancara dengan CNN Indonesia 6 Mei tahun 2025, "Kita tidak anti-ormas, tapi kita anti terhadap mereka yang gunakan ormas untuk melanggar hukum. Kalau perlu, kita tindak lagi." Sementara itu, Hercules dikabarkan mulai menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh ormas lain yang lebih moderat. Ia bahkan disebut berencana mengundang Gatot untuk dialog terbuka sebagai bentuk rekonsiliasi. Belum ada kepastian apakah Gatot bersedia hadir. Namun, banyak berharap ini jadi momen refleksi bahwa kekuatan sejati bukan datang dari suara lantang, tapi dari kemampuan menahan diri. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Tapi kalau bisa duduk bersama, mungkin bisa jadi bara yang menghangatkan. Jemput damai atau jemput masalah? Tanggal 7 Mei tahun 2025, pagi hari di Jakarta, dihiasi kabar mengejutkan. Beberapa media besar mengabarkan bahwa Gatot Nurmantio dan Hercules Rosario de Marshall direncanakan akan bertemu dalam sebuah forum dialog terbuka yang digagas oleh tokoh lintas ormas dan purnawirawan TNI
Polri. Lokasi pertemuan disebut-sebut akan diadakan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta Pusat. Acara itu bertajuk Membuka Jalan Damai, Menutup Celah Premanisme. Media seperti Kompas.com, CNN Indonesia, dan Tempo segera menurunkan laporan khususnya. Banyak yang penasaran, apakah dua sosok keras itu benar-benar bisa duduk satu meja? Atau pertemuan itu hanya akan jadi panggung baru untuk saling sindir? Tegang di balik senyum tanggal 8 Mei, sore hari, ruangan forum itu dipenuhi berbagai tokoh. Ada purnawirawan jenderal, ada pengurus NU dan Muhammadiyah, ada juga perwakilan ormas nasionalis dan relawan. Semua tampak tegang menanti kedatangan dua tokoh besar yang kerap disebut penguasa jalanan dan panglima konstitusi. Hercules datang lebih dulu, mengenakan batik gelap dan didampingi beberapa orang dari ormasnya. Wajahnya serius, sesekali tersenyum kecil ke arah kamera. Tak lama, Gatot Nurmantio muncul, didampingi mantan ajudannya. Mengenakan jas biru tua, Gatot langsung duduk tanpa banyak bicara. Beberapa awak media mencatat, dua tokoh ini tidak langsung berjabat tangan, hanya saling angguk. Namun, saat moderator memulai acara, suasana mulai mencair. Gatot diberi kesempatan bicara lebih dulu. Saya datang ke sini bukan untuk menyerang siapapun, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kita harus sepakat. Negara ini harus berdiri di atas hukum, bukan di bawah tekanan siapapun, tak peduli ormas atau jenderal. Tepuk tangan terdengar, lalu giliran Hercules. Saya datang ke sini bukan untuk unjuk kekuatan. Saya datang karena saya sudah banyak belajar. Kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi jangan samakan semua ormas dengan preman. Suara ruang itu hening. Mata netizen pun tertuju pada siaran langsung YouTube. Percakapan itu seperti menyingkap luka lama yang akhirnya diobati meski belum sembuh total. Air tenang tak selamanya aman setelah pertemuan damai antara Gatot Nurmantio dan Hercules. Pada 8 Mei tahun 2025, suasana politik dan sosial terlihat mulai mereda. Media menggambarkan momen itu sebagai pertemuan dua mata angin yang berhasil dicegah dari jadi badai. Namun, di balik permukaan yang tenang, mulai terdengar riak-riak kecil dari dalam tubuh organisasi yang dipimpin Hercules. Salah satu mantan anggota GRIB Gerakan Rakyat Indonesia Baru yang kini keluar dari barisan, mengungkapkan kepada wartawan Tempo, tidak semua anggota senang Bang Hercules minta maaf dan duduk bareng Gatot. Banyak yang merasa dikhianati. Dalam forum internal yang berlangsung tertutup pada 10 Mei, beberapa tokoh muda GRIB menolak pendekatan damai itu. Mereka menyebut bahwa citra ormas kini dilemahkan dan menuntut arah baru yang lebih keras. Disinilah terlihat bahwa keretakan mulai nyata. Polisi menyebut ada indikasi pengaruh eksternal yang mencoba memecah belah kelompok Hercules dari dalam. Dalam keterangan kepada CNN Indonesia 11 Mei tahun 2025, sumber di kepolisian menyatakan, ada pihak ketiga yang memanfaatkan kekecewaan anggota lapangan. Tujuannya untuk menggiring Hercules agar kembali ke gaya lamanya. Siapa mereka? Belum jelas. Namun analis politik, Dea Ronald Irawan, menyebut ada kemungkinan keterlibatan tokoh-tokoh politik lokal yang resah dengan pengaruh damai Hercules karena kehilangan alat tekanan di lapangan. Kalau Hercules bisa dikendalikan hukum, banyak elit yang kehilangan backing informalnya, kata Ronald di Kompas TV. Tanggal 12 Mei tahun 2025, terjadi keributan kecil di salah satu kegiatan sosial yang dilakukan oleh relawan Ormas Hercules di Bekasi. Sekelompok pemuda dengan atribut serupa GRIB menyerang kegiatan tersebut dan merusak spanduk bertuliskan dukung penegakan hukum tanpa kekerasan. Polisi cepat turun tangan. 2 orang ditangkap. Yang mengejutkan, salah satu dari pelaku ternyata adalah mantan komandan lapangan GRIB yang dulu terkenal loyal. Dalam konferensi pers, Kapolres Bekasi mengatakan, ada unsur sabotase internal. Ini bukan perintah langsung dari ketua ormas. Hal ini menguatkan dugaan bahwa ormas Hercules sedang tidak solid. Ibarat pepatah, di balik kain putih, bisa saja ada noda yang belum tampak. Perang belum usai meski sempat terlihat tenang, kini perpecahan internal dalam GRIB menjadi fokus perhatian aparat dan media. Kapolri Listio Sigit sudah memerintahkan Densus 88 dan Intelkam untuk memetakan ulang kekuatan ormas yang berpotensi mengancam stabilitas. Sementara itu, Gatot disebut tengah membentuk Forum Keamanan Nasional Sipil Militer, bekerja sama dengan ex-jenderal dan tokoh masyarakat untuk membendung pengaruh ormas-ormas liar. Dalam wawancara dengan Tempo 13 Mei tahun 2025, Gatot mengatakan, kalau negara tidak bertindak sekarang, besok kita akan lihat kekuatan jalanan menggantikan kekuatan hukum, menangkap ikan di air keruh, hanya menguntungkan yang licik. Tapi membersihkan air dari lumpur, butuh keberanian dan keteguhan hati. Hercules sedang memilih, ingin jadi air bening atau kembali keruh, dan rakyat sedang menilai siapa pemimpin yang patut didukung, yang keras atau yang tegas.